Selamat pagi semuanya. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Kalau siap untuk belajar, tolong ketua kelasnya pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Tolong si Adam. Nah, Adam. Siap semuanya. Siap. Hitung kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hadir semua hari ini? Lain kali kalau memang sudah hadir, minta tolong untuk memberikan informasi atau kabar melalui surat ataupun melalui media WhatsApp, sehingga guru-gurunya tahu kenapa tidak hadirnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, dalam beraktivitas, apakah kalian pernah menemukan masalah? Pernah? Nah, apa yang kalian lakukan? Menanya. Kepada siapa? Iya, bisa guru. Kalau di rumah bisa dengan orang tua. Misalkan nih, kalian menemukan masalah tidak bisa membuat mengerjakan PR. Entah itu PR pelajaran matematika, entah itu pelajaran IPAS atau bahasa Indonesia atau pelajaran yang lainnya. Nah, apakah kalian dalam mencari jawaban tersebut membuat rumusan langkah-langkah? Seringnya bagaimana kalian? Langsung mengerjakan gitu ya? Ya, jadi alangkah pentingnya nak kita dalam menyelesaikan masalah itu membuat langkah-langkah terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian buat langkah-langkah itu dari yang paling sederhana sampai ke permasalahan yang paling sulit. Nah itu. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan ini, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar masalah coding dan kecerdasan artifisial, yaitu bagaimana seseorang membuat program komputer sehingga komputer itu bisa menjalankan tugas seperti yang kita inginkan. Nah, dasarnya adalah berpikir komputasional. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan 4 prinsip berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam aktivitas permainan atau simulasi. Nah, baik. Jadi kita langsung ke pokok materi. Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur dan cerdas untuk menyelesaikan masalah. Jadi seperti komputer bekerja. Berpikir komputasional ini kita berlatih untuk menyelesaikan sebuah masalah sesuai dengan urutan langkah-langkah dari yang terkecil sampai yang masalah yang terbesar. Bukan berarti di sini harus menggunakan komputer, tetapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memecah masalah besar
menjadi bagian-bagian kecil, lalu mencari pola, membuat langkah-langkah yang bisa dilakukan satu persatu untuk menemukan solusi. Contohnya, bayangkan kita ingin membuat kue. Ingin membuat kue ini, apa yang harus kita buat? Kita tentukan dulu masalahnya ini apa. Kue apa yang akan kita buat? Contoh, misalkan kita akan membuat kue bolu. Jadi kita harus mengetahui masalahnya dulu. Oh, saya akan membuat kue bolu. Kemudian yang kedua, membagi tugas. Membagi tugas ini kita menyiapkan bahan, mencampur adonan dan memanggang. Jadi bahannya sebelum kita membuat kue, kita siapkan terlebih dahulu. Ada nggak kita membuat kue tahu-tahu jadi? Kita nih, saya pengen buat kue bolu lah, tahu-tahu langsung jadi kue bolu. Ada nggak? Nggak ada. Pasti kita perlu menyiapkan apa? Ya, alat dan bahannya. Apa yang digunakan? Entah mungkin itu mangkok, entah mungkin itu bahan-bahan seperti tepung, telur, dan sebagainya. Bumbu-bumbunya harus kita siapkan terlebih dahulu. Nah itu namanya membagi tugas. Kemudian melihat pola. Melihat pola ini, setiap kali buat kue, kamu selalu mulai dari menyiapkan bahan terlebih dahulu. Ada nggak membuat kue tahu-tahu yang seperti Bapak bilang tadi? Adonannya sudah siap saji sendiri gitu. Ada nggak? Nggak ada. Kemudian buat langkah demi langkah. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sedang berpikir komputasional. Yang berikutnya adalah, nah, 4 prinsip berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi ini adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contoh masalahnya adalah membersihkan rumah. Terbayang nggak kalau membersihkan rumah itu seperti apa? Maka dekomposisi ini yaitu membersihkan dari yang paling mudah terlebih dahulu ke yang paling besar atau paling sulit. Yang paling mudah membersihkan rumah itu apa yang pertama? Ya menyapu, yang paling mudah. Ambil sapu, menyapu. Sapu rumahnya. Kemudian yang kedua, mengepel. Mengepel itu pekerjaan agak sulit. Kenapa? Kita harus menggunakan air. Airnya harus disiramkan atau hanya menggunakan kain pel saja. Kan beda-beda ngepelnya. Kan banyak jenis pelnya, ya kan? Yang berikutnya baru merapikan rumah. Apa yang perlu dirapikan? Ya mungkin barang perabotan, mungkin bajunya yang berserakan, ada yang berserakan dirapikan. Nah, itu adalah cara prinsip berpikir komputasional yang pertama, yaitu dekomposisi. Memecah masalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian yang berikutnya, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Menemukan hal-hal yang berulang atau mirip. Contohnya adalah rutinitas pagi. Setiap pagi kalian pasti akan menemukan rutinitas yang berulang-ulang, sama. Hari ini dengan hari kemarin sama, yaitu bangun, mandi, sarapan, kemudian berangkat sekolah. Iya kan? Nah, itu adalah pengenalan pola. Pola itu bagaimana? Selalu sama, langkah-langkah yang selalu sama. Berikutnya, prinsip yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah fokus pada informasi penting, abaikan yang tidak penting. Ini bisa kalian lakukan
saat kalian belajar di rumah. Bagaimana Pak melakukan prinsip abstraksi ini? Saat kalian belajar, itu jangan hanya terfokus pada gambar-gambar yang ada di dalam buku. Tapi bagaimana? Fokus apa yang akan kita pelajari. Contoh, kita akan belajar pendidikan Pancasila. Jadi kita fokus apa yang akan kita pelajari. Jangan fokus pada gambar bukunya. Itu namanya pola abstraksi. Prinsip yang ketiga. Kemudian yang keempat, algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah urut untuk menyelesaikan tugas. Contohnya, cara membuat teh. Sering membuat teh di rumah? Atau membuat kopi di rumah? Ambil gelasnya, masukkan teh, kemudian tuang air panas, baru aduk. Ada nggak tahu-tahu langsung masukkan teh, masukkan air, kemudian aduk tanpa kita ambil gelas dulu? Jadi nggak? Enggak. Itulah pola algoritma. Menyusun langkah-langkah urut untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini 4 prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apa manfaatnya berpikir komputasional ini? Yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah. Jadi lebih mudah kita dalam menyelesaikan masalah kalau kita memanfaatkan berpikir komputasional. Jadi kita ini nggak akan gugup, nak. Kalau menemukan masalah itu nggak gugup, tidak takut. Tetapi kita, setelah ini nanti saya harus bagaimana? Setelah ini nanti saya harus bagaimana? Itulah berpikir komputasional. Kemudian melatih otak untuk berpikir teratur dan logis. Dalam bertindak kita tidak sembarangan. Otak kita akan terlatih berpikir yang logis, tidak sembrono. Tuh. Kemudian membantu dalam pelajaran lain. Nah, misalkan kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu kalau kita membuat langkah-langkah dengan berpikir komputasional, maka kita akan lebih mudah dalam memahami pelajaran. Kemudian menyiapkan diri untuk masa depan. Jadi dengan berpikir komputasional, kamu bisa menjadi anak yang cerdas, teratur, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sampai di sini ada yang menanyakan? Tidak? Ada yang menanyakan enggak? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut belajarnya dengan kalian membentuk kelompok. Jadi kelompok yang pertama yaitu Zidan, Relindo, Adam. Jadi satu di sini. Silakan gabung, mejanya gabung. Nah, hop, situ. Kamu Relindo geser. Yang kedua, ini di tengah sini. Michael, terus Saka, sama Yesel. Sudah? Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Satu. Ini.
Ini. Silakan dibaca dulu. Supaya kalian lebih memahami bagaimana berpikir komputasional, kalian kerjakan LKPD ini. Yaitu di dalam LKPD ini ada cerita robot Rico. Dengarkan dulu langkah-langkahnya dalam mengisi LKPD ini. Dan nanti anggaplah ini halaman sekolah. Di sana ada sebuah robot. Nah, robot ini harus sampai ke tong sampah dengan dia mengambil sampahnya kemudian memasukkan tong sampah. Kalian memberikan instruksi. Nah, kalian diskusikan nanti kira-kira langkahnya apa. Boleh buka LKPD-nya? Buka LKPD-nya. Nah, di sana ada simbol dan perintah. Jadi kalian diskusikan nanti kira-kira apa langkah-langkahnya yang harus diambil supaya robot ini sampai ke tong sampah. Nah, di sana sudah ada nih. Tuliskan urutan atau perintahmu di bawah ini dengan menyesuaikan papan kotak perintah robot. Nah, papan kotaknya itu yang kalian terima seperti yang ada di gambar nih. Yang kalian terima ini. Kemudian satu kotak papan perintah robot boleh lebih dari satu perintah. Jadi satu kotak ini itu boleh lebih dari satu perintah. Apabila lebih dari satu perintah, pisahkan dengan tanda plus. Nih, contohnya gini. Contohnya gini. Nah, nanti kalian buat urutan perintahnya di sini. Nah, dengan pedoman ini, robot ini maju satu langkah, kira-kira perintahnya apa? Maka kalau majulah satu langkah, sesuaikan dengan tabel perintah. Maju satu langkah, maka tulis ini ya, Bapak contohkan di sini ya. Dia ke sini, maka tulis maju satu langkah. Nah, kalau satu kotak itu perintahnya 2, maka boleh buat perintahnya 2, tuliskan semua perintahnya. Misalkan yang kedua nih. Yang kedua nih apa setelah maju satu langkah? Lihat, yang biru ini adalah apa? Coba dibaca di ini. Apa? Yang biru apa? Apa biru? Rintangan. Biru adalah rintangan. Kira-kira kalau maju satu langkah bisa nggak? Kalau hanya perintahnya satu, kira-kira bisa lewat nggak? Enggak. Nah, kalau dari perintah ini, kira-kira apa perintahnya? Ayo. Lompati rintangan. Berarti ada 2 perintah apa 1 perintah? 2. Apa perintah pertama? Ayo. Apa perintah pertama? Lompat dulu. Iya, maju satu langkah. Kemudian lompati rintangan. Nah, kan ada 2 perintah nih. Maka dipisahkan dengan tanda plus. Apa? Lompati rintangan. Nah, papan ini disuruh mengisikan menggunakan apa? Pakai apa? Pakai simbol. Nah, simbolnya di sebelah sini. Kalau maju satu langkah, dia hanya butuh tanda lurus anak panah. Tanda anak panah. Jadi maju satu langkah, buat seperti ini. Maju satu
langkah. Nah, nanti yang bertindak sebagai robot menggambarkan seperti ini. Kemudian langkah yang kedua apa? Maju 1 langkah, lompati rintangan. Berarti maju 1 langkah plus lompati rintangan, dia naik apa turun? Turun. Nanti buat di papan perintahnya itu. Pakai pena atau pakai spidol nanti, serah kalian. Tapi nanti jangan dibuatkan dulu di situ. Nanti salah satu kawan kalian seolah-olah menjadi robot dan kawan yang lain menjadi yang membuat perintahnya. Paham? Jadi tunjuk 1 orang untuk menjadi robot nanti. Kira-kira siapa yang akan menjadi robot? Kemudian nih, langkah ketiga apa? Langkah ketiga. Maju 1 langkah, belok kanan. Maju 1 langkah plus belok kanan. Paham? Nah, kalau paham, silakan diisi, diskusikan dengan kawan-kawannya. Kemudian nanti setelah itu di bawahnya ada pertanyaan, tolong diisi. Paham? Silakan berdiskusi. Apa nih? Coba baca dulu. Ini ya, 1 nomor ini 1 kotak. Berarti kalau 6 nomor, supaya lebih mudah, buat nomor aja di sini kecil-kecil, nggak apa-apa. 1, 2, gitu. Kecil-kecil aja nomornya. Kecil-kecil aja. Supaya mudah, 1 kotak ini 1 nomor. Nih, 1 kotak ini 1 nomor. Berarti kalau sampai sini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 nomor berarti. Nah, boleh kalian buat nomor di sini. 1, 2, supaya memudahkan. Kecil-kecil aja nomornya tapi. 1 nomor ini 1 kotak ya. 1 nomor 1 kotak. Ingat, 1 nomor 1 kotak. Kalau bawah berarti bawah, kalau ke samping berarti ke samping. Kalau ke atas berarti pakai yang ke arah atas. Kalau ke kanan pakai yang kanan, kalau ke kiri pakai yang kiri. Nah. Sudah semua? Sudah semua? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke, sekarang siapa yang mau mencoba mempresentasikan ke depan kelas hasil kerja kelompoknya? Kelompok berapa dulu? 1, 2, atau 3? Kelompok 3? Oke, maju. Kelompok 3. Nah, itu nah ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendapat
Saya dan Ikram berkelas sebagai pemberi perintah maju satu langkah, satu langkah plus belok kiri, maju satu langkah lompat hijau, maju satu langkah ambil sampah, maju satu langkah lewati rintangan, plus lewati rintangan, maju satu langkah Sudah? Oke. Nah, kelompok yang lain kita tanggapi dulu kawan-kawannya ini. Kira-kira perintahnya benar atau salah? Ada yang salah apa enggak? Yang kotak nomor berapa? Biru yang nomor berapa? Biru yang pertama salah apa enggak? Benar apa salah? Salah. Jadi kalau perintah salah, maka robot pun tidak akan bisa bergerak seperti apa yang kita inginkan. Sebenarnya yang kotak nomor 3 warna biru itu benar apa salah itu? Benar apa salah? Yang ini? Yang ini benar apa salah? Salah. Harusnya? Iya, harusnya maju ke arah sini. Jadi ini robotnya berhasil atau gagal? Gagal. Paham ya? Jadi kalau kita membuat perintah, nanti kalau kita menggunakan komputer, perintah yang kita masukkan itu harus jelas. Kalau belok kiri, belok kiri, belok kanannya belok kanan. Sama kayak mengetik. Kita mau mengetik. Kalau ketikannya belok mau buat angka 1 ya pencet angka 1. Kalau dipencet angka 2 bisa nggak jadi angka 1? Nggak bisa. Jadi perintahnya itu harus jelas. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ambil, kumpul. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 maju satu langkah. Buat perintahnya. Terus. Maju satu langkah. Maju satu langkah belok kanan. Maju satu langkah. Maju satu langkah ambil sampah. Lewati rintangan. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Maju satu langkah ambil buang sampah. Sudah. Nah, oke. Minggir, sana dulu. Benar atau salah? Perintah yang dimasukkan? Benar. Oke, kita cek. Maju satu langkah. Nggak ada beloknya. Bisa belok? Bisa.
Hah? Bisa belok? Harusnya ke arah sini apa ke arah sini? Ya ke arah sini kalau maju satu langkah, karena ini nggak ada beloknya. Harusnya bagaimana? Maju satu langkah plus belok mana ini? Belok kiri. Gitu. Maju, maju, maju. Nah, ini baru benar. Ini yang salah. Ini benar salah. Kira-kira ini benar salah? Salah. Jadi masih banyak yang salah. Jadi perintahnya kurang tepat. Jadi robot itu, kecerdasan AI itu kalau perintah yang diberikan nggak jelas, maka hasilnya pun juga tidak akan memuaskan. Tuh, paham ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ambil dan kumpulkan. Oke, kelompok yang ke 1. Ya. Tempel dulu nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berperan sebagai robot Zilan. Dan nih, Saya dan Relindo berperan sebagai memberi perintah robot. 1. Maju 1 langkah plus belok kiri. 2. Maju 1 langkah. 3. Maju 1 langkah. 4. Maju 1 langkah. 5. Maju 1 langkah plus belok kiri. 6. Maju 1 langkah. 7. Maju 1 langkah plus ambil sampah. 8. Maju 1 langkah plus belok kanan. 9. Maju 1 langkah plus bawah. 10. Maju 1 langkah belok kiri. 11. Maju 1 langkah. 12. Maju 1 langkah plus buang sampah. otak. Ya, Pak. sudah. Benar atau salah langkah-langkah yang diberikan? Kelompok yang lain coba. Benar. Tengok dulu yang benar. Mana yang salah? Yang mana? Yang ini salah ini. Masa maju 1 langkah ada apa nih? Salah, Pak. Nggak ada, Pak. Belok kiri. Padahal ini harusnya lurus saja, hanya maju 1 langkah saja. Karena apa? Ini nggak bisa dilewati, perintahnya kan udah jelas. Jadi Bapak udah bilang, 1 kotak boleh perintah 2. Tapi nggak perlu perintah, kalau memang nggak harus 2, cukup 1 saja nggak apa-apa. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Silakan dikumpul. Jadi, yang sudah kalian simulasikan, yaitu perintah robot dalam pemrograman itu harus perintahnya harus sesuai. Perintah yang kita masukkan harus benar-benar jelas. Kalau belok kanan ya harus kita masukkan belok kanan. Kalau belok kiri ya harus kita buat belok kiri. Misalkan kita mau memprogram sebuah robot supaya bisa membantu pekerjaan, entah itu membuatkan kopi atau mungkin memasak,
Iya kan? Nah, kita harus jelas memberikan perintah. Ambil gelas, tuang air. Maka nanti robotnya pun akan mengambil gelas dan menuang air. Tapi kalau perintah yang kita masukkan salah, tuang air, ambil gelas. Kira-kira nanti gimana robotnya? Robotnya akan mentuang air baru mengambil gelas. Dapat air minumnya nggak kita? Nggak dapat. Nah itu. Jadi itulah pentingnya berpikir komputasional, yaitu berpikir secara teratur, membuat langkah demi langkah dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Oke? Sampai di sini ada mau ditanyakan? Kalau enggak, di sini ada soal evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri untuk melihat kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi berpikir komputasional ini. Mana sih? Oh ini. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Buat nama, kemudian tanggal sekarang. Dah. Kalau sudah kumpulkan. Kalau sudah, silakan dikumpul. Sudah semua? Oke. Baiklah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Minta tolong selalu belajar di rumah, jangan kurangi waktu bermainnya. Apabila ada PR, kerjakan PR-nya. Mungkin itu aja dari Bapak. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, masih ingat yel-yel kita? Anak Indonesia, bagaimana yel-yel kita? Anak Indonesia berkarakter, pintar, berprestasi. Kita cobakan. Anak Indonesia berkarakter. Kurang kompak. Sekali lagi. Anak Indonesia berkarakter, pintar, berprestasi. Oke, Pak, cukup sampai sini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.